Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa lagi ya di channel Tara ID. Jadi sekalian kita baru yang baru melihat channel ini, jangan lupa minta dukung dan supportnya dengan tekan tombol komennya dan subscribe juga ya. Lanjut, kita di video sebelumnya kita pembahasan kebijakan-kebijakan YouTube, dan kali ini kita akan mereview dulu sebentar ya. Nah, ini adalah alat rekaman saya baru, yaitu nih, bisa kalian lihat K9 nih, kebalik. Nah, itulah ini. Nah, jadi ini beli di online dengan harga sekitar 130-an atau 150 ke bawah ya, jadi lumayan. Dan saya juga memakai micnya. Ini micnya juga ada nih sebelah kanan. Gimana suaranya, apakah jelas atau kurang gimana gitu? Itulah ada review yang sebenarnya. Dan sebelum kita buka di sini, kita akan ini Wiras mikrofon K9 Made in China. Nggak kelihatan. Nah, ini Made in China ya. Di sini tuh ada logo mikrofon, terus dengan jarak 20 meter untuk merekamnya. Ini untuk merekam audio dengan wireless atau tanpa menggunakan kabel dengan jarak 20 meter. Nah, ada hack sensitifnya. Nah, ini ada sensitivitas hacknya ini ya. Terus untuk gambar tampilan kayak gini sudah seperti biasa, dan langsung kita saja bagian dalamnya. Nah, kita ini lebih simpel ya, cuman gimana ya, jadi kalau diangkat itu emang enak diangkatnya, tapi kalau takutnya ada ini nggak ada pentokannya nih, jadi labas langsung tinggal tarik thread. Kita buka ya kalian. Nah, di dalam boxnya ini tuh terdapat ada kabel USB atau kabel data charging untuk mengecas. Terus yang keduanya ini barangnya ya. Sebelum ke barang, di sini ada manual booknya. Sini menggunakan bahasa Inggris. Sekarang ini itu sama ini merek sini, dan hasil audio juga bisa kalian lihat sendiri ya, bisa kalian nilai sendiri. Kalau di sebelah sini itu bahasa dari Cina, bahasa Cina. Udah, kita nggak bahas tentang manual booknya, yang penting kita tahu lah cara nyalainnya. Terus yang kedua adalah barangnya. Jadi bentuknya tuh ini saya review satu ya, soalnya satu udah kepake buat ini, buat rekamannya satu kepake. Nah, terus bagian ini juga udah lumayan enak. Ada bagian chargernya juga, wajib untuk dicas ya, dengan koneksinya C ya. Terus di sini ada peredam juga, ada busanya, bisa ditarik sih. Jadi prosesi pengerekamnya, kalau misalkan ditekan, ini ada tombolnya, tombol on off-nya ditekan, ini bisa nyala warnanya itu hijau ya. Kalau udah terkoneksi berarti nyala itu warnanya hijau, kalau yang belum terkoneksi warnanya itu merah. Lanjut, kita beresin dulu, mudah-mudahan bisa membantu ya buat para YouTuber pemula tentunya. Dan jangan lupa untuk selalu percaya diri itu mahal. Nggak semua orang tuh bisa ya, dikarenakan apa? Yang pertama, kita tuh susah untuk beradaptasi, belajar di ngomong bla 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 gitu tanpa ada orang satupun, hanya cuma bersendiri doang. Langsung kita ke bagian mematuhi pedoman komunitas YouTube. Jadi saya akan sedikit bahas ya, ini dari YouTube ini ya. Jadi pedoman ini membantu menjaga YouTube agar tetap menjadi komunitas yang baik bagi para penonton, karakter, dan pengiklan. Siapapun yang mengakses ke YouTube wajib mematuhi pedoman komunitas YouTube, dan konten apapun yang Anda posting harus mengikuti semua pedoman komunitas kami. Jadi gitu, kita tuh harus sesuai untuk mengupload video, mengupload konten gitu tuh. Jadi ya YouTube itu juga ngasih tahu pedoman komunitasnya kan. Yang pertama, nggak boleh kita upload YouTube dengan sistem kejahatan, contohnya yang bergaur darah apa segala macam, itu kejahatan, itu nggak boleh. Terus yang kedua, dari seksual juga itu nggak boleh ya, itu termasuknya. Sebenarnya lebih parah lagi sih, maksudnya lebih dalam lagi itu tuh, tentang hak cipta, klaim hak cipta, itu banyak lagi itu. Terus yang kedua nih, yang kedua yaitu mematuhi kebijakan program AdSense. Melalui AdSense, para partner YouTube dapat memperoleh penghasilan dan monetisasi videonya. Pastikan Anda mematuhi kebijakan program AdSense dan persyaratan layanan YouTube. Sebelum video kita dapat iklan atau bisa pengiklanan, kita harus juga video kita tuh mematuhi pedoman komunitasnya enggak gitu. Baru kalau udah mematuhi, iklan juga pasti akan muncul, walaupun iklan murah, yang penting bisa sesuai dengan apa yang diinginkan dari YouTube-nya ya. Terus yang kedua, nah ini dibuka lagi dengan konten berulang.
Jadi konten berulang merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada tersebut. Terus, dalam kebijakan program AdSense kami menjelaskan menggunakan konten yang lebih relevan bagi para kreator YouTube. Nah, kebijakan ini berlaku untuk channel Anda secara keseluruhan. Artinya, jika sebagian besar video Anda melanggar panduan kami, seluruh channel Anda tidak akan bisa dimonetisasi. Jadi YouTube itu menganjurkan itu benar-benar membuat konten itu real, walaupun konten itu nggak ada yang nonton ataupun sama sekali itu nggak ada yang nonton, yang penting konten itu real tanpa ada kita ngambil video dari orang lain. Jadi yang dianjurkan dari YouTube itu kayak gitu. Nah, terus yang kedua, konten seperti apa yang dapat dimonetisasi? Kebijakan ini memastikan agar konten yang dimonetisasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Dengan kata lain, jika kebanyakan penonton dapat mendengarkan dengan jelas konten dalam setiap video yang ada di channel Anda, artinya channel Anda dapat diizinkan untuk monetisasi. Kami menyadari bahwa Anda banyak channel yang membuat konten dianggap pola serupa. Yang paling penting adalah bahwa isi pokok setiap video itu harus berbeda. Nah, begitu juga kita harus memahami ya maksudnya. Terus selanjutnya, contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi termasuk tetapi tidak terbatas pada ini pengantar dan penutup yang sama untuk semua video Anda, tetapi sebagian besar konten di sepanjang durasi video Anda berbeda. Nah, jadi harus kita tuh upload itu ya, walaupun dari pertama pembukaan pertama sampai akhir itu gimana caranya itu harus bisa kita mengelola atau mengupload atau mendaur ulang kayak itu. Terus yang kedua, klip singkat yang menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu dan disertai penjelasan tentang keterkaitannya. Terus konten yang melanggar pedoman ini, jika suatu channel berisi konten yang mirip, hal ini dapat mengecewakan penonton yang mengakses YouTube untuk menikmati video yang mengikuti dan menarik. Artinya, channel yang konten dalam setiap videonya hanya berbeda tidak dapat dimonetisasi. Dengan kata lain, channel Anda tidak boleh berisi konten yang dibuat atau diproduksi secara otomatis menggunakan template dasar. Contohnya, konten kita buat apa ya, kata-kata dengan disalin gitu ya, kata-kata salin atau mungkin suara dari Google segala macam, itu nggak boleh. Hal itu termasuknya juga bisa terdeteksi dari YouTube-nya. Jadi lanjut aja buat teman-teman ya. Jadi kayak gini maksudnya, yang bisa saya katakan hanyalah ya sebisa mungkin kita itu membuat konten itu secara real tanpa harus membuat atau meniru-meniru dari orang lain. Kalau meniru itu boleh ya, tapi dengan catatan jangan sampai kita ambil link, bagikan, kita upload, kita download gitu. Itu masuknya nanti buat teman-teman juga percuma juga. Kenapa saya bilang katakan percuma? Yang pertama kan jadi gini, oke lah kita bisa dapatkan subscriber dari 800 atau 700 nyampe 1500 itu gampang. Dengan catatan apa? Kita ambil video dari orang yang sesuai rame, yang pokoknya itu artis ya, kita rame, ambil video, kita edit sedikit aja. Nah, kita edit sedikit, entah itu dari intro, apa itu dari akhir, apa itu dari tengah, pokoknya kita itu edit. Sesudah kita edit baru kita upload. Nah, itu kan ibaratnya kan, nah ya viewer itu bakal pastinya meledak. Nah, enggak dulu. Viewer itu meledak, itu maksudnya ke subscriber tembuslah di 1000. Terus yang kedua, di jam tayang, ya jam tayangnya pasti juga akan pasti meningkat ya kalau penonton itu banyak. Tetapinya ya, bisa kita mengumpulkan 4000 jam tayangan dengan durasi 2 hari, bisa itu, gampang itu. Tapi yang itu gampang ya. Tapi yang selanjutnya, di saat kita mau mendaftarkan channel kita monetisasi sebagai partner YouTube, itu nggak bakal lolos. Itu karena apa? Yang pertama, konten itu pasti dicatat dengan konten ulang. Jadi YouTube itu pinter, jangan mau gitu tuh, itu konten ulang. Walaupun kita ambil dari YouTube, kita share ke YouTube, itu nggak apa-apa emang. Cuman waktunya kita monetisasi itu konten yang berulang. Mungkin cukup paham video dari sekian, dan mungkin hanya segitu aja ya pembahasan dari saya. Dan nantikan episode selanjutnya tentang ini ada beberapa kritikan. Ini ada banyaknya, ada spam, praktik penipuan, konten sensitif, konten kekerasan atau berbahaya, ini banyak ya. Nah, jadi besok kita akan mengulas lagi tentang apa sih yang diperlukan dari YouTube. Dan mungkin cukup sekian video dari Tara ID, mudah-mudahan membantu buat teman-teman. Jangan lupa minta dukung dan minta supportnya. Jangan pernah putus asa, karena dunia kita itu luas dan kita harus benar-benar belajar. Mungkin ini adalah pembelajaran kita ya, di sini kita bisa pertemukan. Dan cukup sekian video dari ini, mudah-mudahan bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.